Sekarang saya akan melanjutkan janji saya waktu bikin konten ataupun video mengatasi mesin jahit yang tidak menjahit, di mana saya sampaikan saya akan mengupload konten ataupun video bagaimana mengatasi jarum mesin jahit ini yang sering patah. Jadi videonya jangan dulu di skip karena faktor patahnya jarum itu ada banyak. Dari jarum luar sini ada, dari dalam mesin ini juga ada. Tapi sebelum saya membahas bagaimana cara mengatasi, bagaimana memperbaiki mesin ini yang sering patah, buat bos-bos semua, karena yang punya mesin jahit ini rata-rata bos beras, pengusaha beras, kalau enggak bos pabrik gilingan padi. Jadi mohon bantuan dari bos-bos untuk mendukung perkembangan channel YouTube saya dengan mengklik tulisan subscribe warna merahnya. Mudah-mudahan setelah mengklik tulisan subscribe ini usahanya lancar, rezeki berlimpah, dan tidak ada persoalan dengan mesin jahit karungnya. Amin, amin. Nah, sekarang saya akan membahas dari depan dulu ya, dari jarumnya. Jadi kalau jarumnya sering patah itu, pertama mungkin pemasangan jarumnya kurang tepat. Biasanya ini pemasangannya terlalu turun. Jadi memasang jarum ini harus mentok ke atas. Itu yang pertama. Kedua, jarumnya kurang berkualitas, memang jarum yang jelek. Dan yang ketiga, ukuran jarumnya tidak sesuai dengan mesin. Jadi ukuran untuk mesin portable, mesin jahit ini, kalau saya menggunakan ukuran 230 per 26. Jadi ukurannya 230 per 6. Yang selanjutnya itu biasanya cara memasang jarum kebalik. Ini saya tunjukkan lebih dekat. Jarum ini ada dua muka. Di depan ini mempunyai siring, dia bergaris berlobang ke bawah, dan di sampingnya ini rata, dia tidak bergaris. Jadi di depan ini pemasangannya garisnya harus di depan, harus di sini. Kalau dia kebalik mempengaruhi penarikan benang, mempengaruhi pemutaran jarum. Jadi jarum putarannya tidak cepat dan akan benangnya menahan jarum, maka menyebabkan jarum ini patah. Selanjutnya, kalau yang di depan ini yang terakhir itu biasanya jarumnya tumpul. Jarumnya sudah tumpul karena kalau kita menjahitkan karung itu dilipat, jadi dia tidak mampu lagi menembus karung, maka menyebabkan dia patah. Nah, ini kalau untuk yang di depan. Seandainya di depan yang saya jelaskan tadi sudah beres semua, dari pemasangan udah benar, jarumnya berkualitas, setelah itu ya pemasangan udah, itu ukuran jarumnya udah tepat, masih aja patah, berarti penyebabnya ada di dalam. Nah, sekarang saya akan buka ini, kita akan bahas bagaimana penyebabnya di dalam, apa yang akan kita setel. Saya akan buka dulu ini. Kita buka dulu ini. Untuk membuka ini hanya menggunakan dua baut. Kita hanya menggunakan obeng plus, atau kalau saya biasa menyebut obeng cengkeh. Ini yang baut satu dan ini baut kedua. Kita buka dulu bautnya, kedua baut ini, untuk membuka tutup ini. Nah, mungkin persoalannya ada di dalam sini. Kalau persoalan di depan sudah tidak ada masalah. Kita akan coba melihat penyebab patahnya jarum ini di dalam
mesinnya, kita buka tutupnya. Nah, ini penyebabnya ini biasanya antara jarum ketika menjahit itu menabrak pengait benang di dalam. Ini bertabrakan. Kita melihatnya kalau sebelum dihidupkan, kalau tidak dihidupkan, kita untuk melihat dia nabrak atau tidaknya jarum dengan pengait itu di sini, di ujung sini. Ini warna putih ini kita putar, maka kita akan melihat jarum ini nabrak atau tidak. Nanti jarum akan turun. Ini saya dekatkan. Ini jarumnya saya turunkan dengan cara memutar warna putih ini seperti roda ini. Ini jarumnya turun naik. Nah, jadi penyebabnya itu jarum ini menabrak pengait di dalam, Nah, bagaimana cara menyetel agar jarum ini tidak menabrak pengait ini? Caranya sangat mudah. Kita hanya bermodalkan kunci berapa nih? Kunci 8. Ini baut ini dikendorkan, dibuka. Setelah dibuka, dudukan pengait ini kita turunkan. Yang ini kita turunkan dengan cara kita ketok ke bawah. Hati-hati ngetoknya. Ini hanya diturunkan. Jadi kira-kira ukurannya seperti itu, hanya mungkin ukuran sebesar benang lah ya, jarak antara jarum dengan pengait. Pokoknya dikira-kira jarum ini jangan sampai nyentuh ataupun nyenggol pengait, karena kalau dia menyentuh atau menyenggol itu penyebabnya patah. Dan yang terakhir, penyebab patahnya itu seandainya jarak jarak antara jarum dengan pengait sudah tidak bersenggolan lagi, itu biasanya minyaknya sudah kering. Ini saya kasih minyak biar pergerakan pengait ini dan penggerak mesin ini lancar. Jadi kalau tidak lancar, kalau tanpa minyak itu, maka pengaitnya, gerakan mesin ini sangat lambat. Ini akan menyebabkan patahnya jarum. Nah, ini mungkin seperti ini solusi dari saya patahnya jarum. Mudah-mudahan ini video atau tutorial saya ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.